menganggap mungkin ada pelanggaran terhadap kiper yang tadi berduel dengan Kuipon. Ya. Angkat bola Marcus, masih ada Del Pino. But I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm Bola, oh masih bisa ditepis. Satu lagi. I know that I can heal it all if you're patient. Masih Fred Stano. All the searching, pain is never really permanent, but then it hurts me. I can feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. It's the world I'm burning, that's all I'm learning. Hope that we can make a turn. Persib Bandung berhasil memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di Liga 1. Persib belum tersentuh kekalahan setelah mereka berhasil mengalahkan Maluku United dengan skor 2-0 pada pekan ke-14 Liga 1. Gol pertama Persib diciptakan Ciro Alves pada menit ke-53. Ciro mencetak gol dengan indah karena diciptakan melalui tendangan salto di dalam kotak penalti. Edo Febriansyah nyaris menggandakan keunggulan Persib pada menit ke-56 melalui tendangan roketnya di luar kotak penalti. Bobotoh benar-benar bergemuruh pada menit ke-64 ketika mereka menyambut gol David da Silva. Gol berawal kejelian Tirone Del Pino melepaskan umpan terobosan kepada David da Silva. Bomber asal Brasil tersebut kemudian menggiring bola ke dekat kotak penalti lawan. Begitu berhadapan dengan M. Fahri, da Silva melepaskan tembakan mendatar. Tertinggal 2-0, Maluku United mencoba mencari peluang untuk mencetak gol. Pada menit ke-71, Freds Butuan melepaskan tembakan keras. Freds harus gigit jari karena bola mampu ditangkap oleh kiper Kevin Mendoza. Skor 2-0 tidak berubah untuk keunggulan Maung Bandung bertahan hingga laga usai. Dengan kemenangan ini, Persib menjaga persaingannya dengan Persebaya Surabaya sebagai pemenuncak klasemen sementara Liga 1. Persib berada di peringkat kedua dengan 29 poin dari 13 laga. Sementara Persebaya mengoleksi 33 poin dari 14 laga. Meskipun pertandingan sudah berakhir, namun ada beberapa momen dan fakta di lapangan yang masih menarik untuk dibahas. Terdapat 2 gol yang dianulir wasit di laga Persib versus Maluku United. Hal unik justru terjadi di laga Persib versus Maluku United, di mana wasit menganulir 2 gol di laga itu. Untuk gol yang pertama dianulir adalah gol milik Persib Bandung yang dicetak Tirone Del Pino. Pada awalnya wasit sempat mengesahkan gol tersebut, namun setelah melihat tayangan ulang dari VAR, wasit akhirnya menganulir gol Tirone Del Pino. Penyebabnya, terlihat Nick Wipers mendorong kiper Maluku United hingga terjatuh, sehingga Tirone Del Pino sangat leluasa mencetak gol. Sedangkan gol yang kedua dianulir adalah gol milik Maluku United. Gol tersebut dicetak saat akhir babak kedua, namun sayang pemain Maluku United sudah berada dalam posisi offside. Beckham Putra digeplak Bojan Hodak. Beckham Putra bermain cukup baik pada pertandingan Persib versus Maluku United. Namun nampaknya penampilan tersebut tak serta-merta membuat Bojan Hodak puas. Saat Beckham Putra ditarik keluar, terlihat momen Bojan Hodak menggeplak sang pemain. Sikap bercanda Bojan Hodak tersebut pun turut mengundang gelak tawa komentator yang bertugas pada pertandingan tersebut. Langsung dievaluasi dan sedikit dikepak oleh Coach Bojan Hodak. Itulah cara seorang pelatih yang berperan sebagai ayah ya. Miskomunikasi Mailson 5 versus Mark Locke. Ada momen unik yang terjadi pada pertandingan semalam, saat Mark Locke terjatuh ditubruk rekan setimnya Mailson 5. Berawal saat Mark Locke yang berhasil merebut bola dan mencoba menggiringnya, tiba-tiba datang Mailson 5 yang merebut bola dan membuat Mark Locke terjatuh. Mailson 5 lalu memberikan umpan lambung ke kotak penalti, yang sayangnya berhasil dihalau pemain Maluku United. Spanduk duka cita untuk almarhum salah satu bobotoh dan bonek mania. Terdapat spanduk besar duka cita yang dibentangkan bobotoh saat laga Persib versus Maluku United. Spanduk tersebut dibentangkan untuk mengenang kepergian M. Fathir Fauzan dari bobotoh dan Putra Teguh Wicaksono dari bonek mania yang meninggal akibat laka lantas sehabis menonton tim kebanggaannya. Gol spesial sang predator David da Silva. Saat laga Persib versus Maluku United, David da Silva kembali sukses mencetak gol untuk kemenangan Persib Bandung.
Dan yang paling spesial, gol tersebut adalah gol ke-100 yang dicetak DDS di gelaran Liga 1. Uniknya, saat diwawancarai awak media, DDS tidak menyadari bahwa dirinya telah berhasil mencetak 100 di Liga 1. Terima kasih, saya sebenarnya tidak tahu ini. Tugas saya bukan menghitungnya, hanya mencetak gol saja. Saya rasa saya bisa membuat Bobotoh senang dan saya mendapat banyak support dari mereka. Tapi akhirnya gol ke-100 ini datang dan ini hanya angka. Tapi terima kasih, ungkap David da Silva. Freds Butuan datangi Umum Muchtar dan Bojan Hodak. Seperti cinta yang tidak ditakdirkan untuk bersama, mungkin itulah perumpamaan antara Freds Butuan dan Persib Bandung. Sekedar informasi, Freds Butuan meninggalkan Persib pada saat itu dikarenakan tugas. Bojan Hodak sebelumnya menegaskan, dia tak pernah menginginkan Freds Butuan pergi. Namun ikatan DIN sang pemain sebagai anggota TNI membuat Persib terpaksa melepasnya. Satu hal yang pernah saya katakan kalau saya tidak ingin Freds pergi. Tidak ada yang ingin Freds pergi dari Persib, kata Bojan Hodak. Tak hanya itu, Freds Butuan pun terlihat sampai saat ini masih berhati biru. Hal itu terlihat dari beberapa kali sang pemain kedapatan menonton langsung laga Persib di stadion. Kini, setelah Freds dan Persib tak lagi bersama, terlihat sang pemain melepas rindunya dengan mendatangi Umum Muchtar dan Bojan Hodak. Bojan Hodak kecewa, kritik pedas pemain pengganti Persib Bandung. Dalam pertandingan lanjutan Liga 1 musim 2024-2025 pekan ke-14, Persib Bandung mencatatkan kemenangan dengan skor 2-0 atas Maluku United. Kemenangan diraih berkat gol Ciro Alves dan David da Silva. Dalam pernyataannya usai pertandingan, pelatih Persib, Bojan Hodak, menyampaikan bahwa kemenangan yang diraih memiliki arti sangat penting bagi tim. Pelatih asal Kroasia ini juga menjelaskan bahwa kondisi kelelahan yang dialami para pemain menjadi faktor yang menyebabkan pertandingan terasa berat bagi mereka. Kalian bisa lihat terutama di separuh akhir babak kedua, kami sedikit melambat dan berat dalam bergerak. Itu terjadi karena kami memainkan begitu banyak pertandingan, kata Bojan Hodak. Sebagai catatan evaluasi, Hodak menyampaikan bahwa performa pemain pengganti belum memenuhi ekspektasi. Ia berpendapat bahwa para pemain tersebut belum mampu memberikan performa yang optimal dan kurang berkontribusi secara maksimal bagi tim. Saya tidak suka adalah pemain yang masuk di babak kedua mereka sangat buruk hari ini. Lebih baik jika saya tidak melakukan pergantian, tuturnya. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's control.